Walau guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film requestan dari Pak Bagong berjudul Death of a Unicorn yang dirilis pada tahun 2025. Jadi adik-adik dan om-om, film ini menceritakan tentang ayah dan anaknya yang secara tidak sengaja mendapatkan musibah setelah menabrak seekor hewan mistis. Musibah apakah itu? Daripada penasaran seperti Pak Bagong, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Elliot Kidner dan putrinya yang masih remaja bernama Ridley. Mereka terlihat numpak motor mabur dan baru saja mendarat di bandara nggak tahu namanya. Keduanya kemudian lanjut ngerental mobil Volvo menuju ke perkebunan milik bosnya Elliot yang bernama Odell Leopold. Usut punya usut, Elliot ini diundang oleh bosnya untuk membahas masalah tentang warisan perusahaan karena Odell ini sedang sakit parah akibat kanker ganas yang menggerogoti jerohannya. Selama perjalanan, Elliot yang memiliki penyakit alergi udara dingin terlihat hasim-hasim. Sementara Ridley yang wajahnya penuh jerawat terlihat sangat bosan karena masih berduka atas meninggalnya sang ibu. Di saat Elliot telepon-teleponan dengan admin YND, tiba-tiba sinyalnya tak ada. Dan di detik itu juga, tiba-tiba Elliot tidak sengaja menabrak seekor bayi kuda putih dengan mobilnya. Setelah mereka menepi, Ridley menghampiri kuda itu dengan tatapan tidak percaya. Begitu pula dengan Elliot. Dan ternyata kuda yang mereka tabrak bukanlah kuda biasa, melainkan seekor unicorn. Saat tanduknya mulai bersinar, Ridley dengan rasa penasaran menyentuh tanduk itu dan tiba-tiba secara singkat mendapatkan penglihatan tentang alam semesta yang begitu luar biasa. Namun Elliot yang takut putrinya kesambet malah membunuh makhluk itu dengan kunci ban sampai darahnya yang berwarna ungu hitam muncrat ke wajah Ridley. Elliot pun mengatakan kalau ia melakukan ini untuk mengakhiri penderitaannya. Keduanya lalu mengangkut unicorn tersebut ke dalam mobil dan singkat cerita, tibalah mereka di rumah pondok Odell yang begitu sangat megah serta dikelilingi oleh hutan. Di sana Elliot langsung disambut asisten Odell bernama Shaw dan juga putra Odell bernama Shepard. Ia juga disambut oleh istri Odell bernama Belinda. Mereka kemudian membawa Elliot ke hadapan Odell yang sedang sakit dan hampir meninggal. Sementara Ridley masih berdiam diri karena masih ketakutan dengan apa yang baru saja ia alami tentang unicorn. Ridley kemudian pergi ke kamar mandi untuk menghilangkan bercak darah di wajahnya. Dan saat ia membasuhnya, Ridley dibuat terkejut karena semua jerawat di wajahnya secara ajaib menghilang. Seolah-olah darah unicorn telah menyembuhkannya. Ridley kemudian menemui ayahnya yang sedang membahas warisan perusahaan. Di situ, Ridley mengaku kalau ada yang tidak beres dengan unicornnya dan meminta ayahnya agar segera menguburkan bangkainya. Namun Elliot tak bisa karena ia sedang membahas warisan perusahaan yang bakal dikelola oleh dirinya setelah Odell meninggal. Di saat itu juga, tiba-tiba mobil charteran Volvo bergoyang. Hal ini pun memancing perhatian semua orang yang ada di pondok tersebut. Dan karena Elliot orang yang jujur, ia pun mengaku kalau dirinya baru saja menabrak seekor hewan. Namun belum sempat menunjukkan bangkai hewannya, unicorn yang dianggap sudah mati tiba-tiba mengamuk di depan mata mereka. Untungnya, Shaw langsung menembak unicorn tersebut sebelum keluar dari mobil.
Mereka lalu mengamati unicorn tersebut, di mana Ridley mencatat bahwa saat pertama kali unicorn ditabrak, Elliot dan Ridley terkena darah unicorn tersebut. Tapi anehnya, jerawat Ridley hilang, begitu pula dengan alergi Elliot, bahkan Elliot ini tidak perlu lagi memakai kacamata. Mendengar hal itu, keluarga Odell yang dasarnya pebisnis pun berencana akan memanggil tim ilmuwan yang juga sedang mencari obat kanker untuk Odell agar memeriksa unicorn ini. Siapa tahu darahnya mengandung obat yang bisa dijual belikan. Di malam harinya, Ridley yang sedang melihat foto ibunya karena kangen, tiba-tiba menemukan satu foto ibunya yang sedang berpose di depan lukisan unicorn Tapestries saat di Museum Belanda. Meskipun entah ini kebetulan atau sebuah petunjuk, Ridley pun segera mencari tahu tentang lukisan tersebut melalui Wikipedia. Di situ, ia menemukan legenda mengenai 7 permadani unicorn yang isinya menceritakan bangsawan Prancis dan pemburu pada abad pertengahan memburu unicorn mistis. Unicorn itu diketahui sangat buas dan tidak bisa dijinakan. Sampai akhirnya muncullah seorang gadis berhati murni yang berhasil menjinakkan unicorn dengan kebijaksanaannya. Namun setelah hewan itu jinak, para bangsawan membunuhnya lalu dikurung di dalam kastil, kemudian dibangkitkan kembali. Tetapi unicorn itu ternyata hewan mistis pendendam di mana setelah dibangkitkan, ia membunuh semua bangsawan dan pemburu dengan sadis, kecuali si gadis berhati murni. Setelah membaca itu, Ridley kemudian turu. Disitulah ia bermimpi melihat seekor unicorn dewasa keluar dari dalam goa. Di keesokan paginya, saat Elliot dan Ridley sedang bobo, mereka secara tiba-tiba diseret oleh 2 orang berpakaian silver ke ruang isolasi. Di situ Elliot baru sadar bahwa mereka adalah tim ilmuwan yang kemarin dipanggil oleh Odell untuk meneliti bangkai unicorn. Setelah meneliti bangkai tersebut, kedua ilmuwan bernama Dr. Song dan Dr. Bethia menerangkan hasil penelitiannya kepada keluarga Odell. Di situ Dr. Song menyatakan kalau darah unicorn mengandung senyawa langka yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan yang paling hebatnya lagi, unicorn ini ternyata bisa dikatakan masih bisa hidup karena seluruh sel darahnya masih mengalir ke tanduknya yang bisa memunculkan cahaya. Maka dari itu Dr. Song menyatakan bahwa tanduk unicorn ini lebih ajaib dari darahnya. Dan untuk menguji seberapa hebatnya tanduk unicorn dalam dunia medis, Odell pun menawarkan dirinya yang sudah hampir mati ini untuk dijadikan sebagai eksperimen. Dr. Song kemudian mulai mengikir secuil tanduk unicorn dan mengekstraknya menjadi cairan berwarna ungu tua. Setelah itu mereka mencampurkannya ke dalam infus untuk menyuplai tubuh Odell. Selagi menunggu hasil eksperimen, Ridley kembali meneliti tentang unicorn di internet yang kemudian dibantu oleh Shepard yang meminta asisten rumahnya bernama Griff untuk membawakan mesin printer. Dan saat Shepard hendak pamit pergi pipis, ia dan semua orang di rumah itu dibuat terkejut saat melihat Odell berdiri tegak di tepi ruang tamu. Dr. Song lalu mengecek tubuh Odell dan mendapati kalau kanker di tubuh Odell sudah menghilang, yang artinya eksperimen tanduk unicorn telah berhasil. Menyadari temuan ini bisa mengubah dunia medis dan menghasilkan uang banyak, Odell pun meminta Dr. Song untuk menduplikat obat tersebut. Namun Dr. Song langsung mengatakan kalau itu tak bisa karena tidak ada satupun bahan di bumi ini yang bisa menyamakan kekuatan tanduk unicorn. Artinya, hanya inilah yang mereka punya. Meskipun begitu, Odell tidak menyerah. Ia tetap akan menjual belikan obat ini dengan harga yang sangat tinggi bagi para pengusaha.
and I'll mix up some drinks. Saat semua orang sedang berlomba-lomba mencari calon pembeli termasuk Elliot, Ridley mencoba mengajak mereka berbicara tentang betapa bahayanya unicorn. Ridley mengungkapkan bahwa mungkin masih ada unicorn lain yang bakal balas dendam atas apa yang telah mereka perbuat. Meskipun sudah begitu, Odell, Elliot, dan lainnya tidak peduli tentang bahaya itu karena uang puluhan juta dolar ada di depan mata mereka. Tentu saja hal ini membuat Ridley sedih dan akhirnya memutuskan untuk mengurung diri di dalam mobil. Sementara itu, Dr. Song dan Dr. Betty mulai membawa bangkai bayi unicorn ke dalam mobil melalui lorong khusus. Mereka berencana memindahkan bangkai ini ke lab pusat yang memiliki banyak peralatan untuk memproduksi obat. Namun saat mereka melewati lorong tersebut, tiba-tiba sinyal menghilang dan semua listrik di pondok itu padam. Gak cuma itu, Ridley juga melihat fenomena aurora yang posisinya tepat di atas bukit. Saat Elliot hendak membantu Dr. Song menaiki bangkai unicorn ke dalam mobil, tiba-tiba Dr. Song tertusuk sebuah tanduk besar sampai ususnya bobrol. Ternyata itu ulah dari induk unicorn yang datang untuk mengambil anaknya. Melihat keganasan induk unicorn berwarna hitam itu, Elliot pun meminta Ridley bersembunyi di dalam mobil. Namun, karena Ridley menyalakan flash HP-nya, ia pun diseruduk oleh induk unicorn. Untungnya, Elliot segera mengeluarkan Ridley dari mobil, sedang para anak buah Shaw mulai menembaki unicorn. Sayangnya, dalam serangan itu, satu anak buah Shaw terbunuh secara mengenaskan. Ridley yang panik bahagia lalu berlari ke balik pagar yang kemudian dikejar oleh unicorn hitam itu. Namun saat unicorn tersebut melihat mata Ridley, si unicorn entah mengapa menjadi jinak. Bahkan ia memancarkan cahaya di tanduknya dan membiarkan Ridley memegangnya. Namun belum sempat dipegang, Shaw menembak unicorn tersebut dan membuatnya lari ke dalam hutan. Setelah unicorn pergi, Odell dan lainnya berkumpul di ruang makan. Mereka masih terpukul atas kematian Dr. Song. Tetapi, di tengah kepanikan ini, Odell justru sangat senang karena artinya ada unicorn lagi yang bisa dijadikan sebagai obat. Ia pun memerintahkan Shaw untuk memimpin mereka memburu unicorn hitam tersebut. Let's do your thing. Hunt lions. Saat mereka sedang mempersiapkan senjata, Ridley menyarankan ayahnya agar tidak ikut karena terlalu berbahaya. Namun Elliot malah mengatakan kalau semua ini demi uang dan masa depannya yang cerah. Setelah mereka pergi, Shepard menemui Dr. Betty dan meminta Betty untuk melanjutkan apa yang telah Dr. Song buat. Ia meminta Betty untuk memotong tanduk bayi unicorn. Tapi di situ Shepard juga diam-diam mengambil serbuk tanduk unicorn dan langsung pergi ke kamarnya. Shep yang penasaran dengan tanduk unicorn kemudian menggunakan serbuk itu dengan cara menghirupnya, dan seketika itu juga mata Shep langsung memunculkan cahaya alam semesta. Selagi Odell, Elliot, Shaw, dan anak buahnya mencari unicorn hitam di dalam hutan, Ridley kembali melihat-lihat permadani unicorn dan mendapati kalau unicorn yang membantai semua bangsawan serta pemburu ternyata bukanlah unicorn yang mereka tangkap, melainkan kedua induk dari unicorn. Menyadari masih ada unicorn lagi, Ridley pun langsung SMS ayahnya agar cepat-cepat pergi dari hutan. Di samping itu, Elliot, Shaw, dan lainnya akhirnya menemukan unicorn yang terluka, di mana unicorn itu sedang duduk sambil memancarkan cahaya di tanduknya. Di situ, mereka mengira kalau unicorn tidak akan menyerang, namun begitu tanduknya meredup,
si unicorn secara cepat menyerang Shaw dan membuatnya mati di tempat. Gak cuma itu, unicorn hitam juga membunuh 2 anak buah Shaw sehingga menyisakan Elliot dan Odell yang akhirnya memilih untuk kembali ke dalam pondok. Namun, sesambanya di tempat parkiran, Odell terkepung oleh 2 induk unicorn yang memiliki tanduk berbeda. Odell kemudian mencoba tetap tenang sambil mengulurkan tangannya ke arah tanduk unicorn jantan. Awalnya unicorn jantan tunduk kepada Odell. Namun begitu Odell memegang tanduknya, si unicorn itu dengan cepat menusuk kepala Odell yang tentunya membuat semua orang ketakutan. Kini yang tersisa di pondok tersebut hanya 6 orang. Elliot, Ridley, Belinda, Bethia, Shepard, dan juga Griff. Di situ, Belinda akhirnya percaya dengan perkataan Ridley dan meminta saran Ridley agar induk unicorn di luar tidak memburu mereka. Ridley pun menyarankan mereka untuk mengembalikan mayat bayi unicorn. Setelah setuju, Betty kemudian ditunjuk untuk membawa tubuh bayi unicorn beserta tanduknya keluar dari pondok. Betty lalu secara perlahan berjalan ke halaman pondok sambil membawa tubuh bayi unicorn dan tanduknya yang dimasukkan ke dalam tabung. Namun setelah 2 induk unicorn itu datang, kedua induk masih saja enggan pergi dan terlihat semakin marah. Menyadari cara ini tidak berhasil, Ridley pun menyuruh Betty yang masih di halaman untuk pergi. Awalnya Betty menuruti Ridley dengan pergi ke arah pagar. Namun di tengah itu, botol berisi serbuk tanduk terjatuh dari sakunya sehingga Betty pun kembali untuk mengambilnya. Dan saat Betty melihat ke arah pondok, kedua induk unicorn sudah tak ada. Tetapi gak lama kemudian, tiba-tiba kedua induk itu muncul kembali dan membunuh Betty secara sadis. Melihat kematian Betty, Griff pun memilih untuk kabur dari pondok. Sedang Ridley, Elliot, Belinda, dan Shepard kembali ke dalam pondok sambil membawa tanduknya. Di tengah kepanikan, Shepard masih sempat-sempatnya menghirup serbuk tanduk lagi dan dari situlah Shepard mendapatkan penglihatan kalau Ridley adalah kunci karena dia gadis berhati murni yang bisa menjinakkan unicorn. Di saat itu juga, kedua induk unicorn berhasil masuk ke dalam pondok yang membuat keempatnya berpencar. Elliot dan Ridley bersembunyi di dalam kamar, sedang Shepard dan ibunya bersembunyi di balik pilar. Namun, karena tanduknya masih ketinggalan di ruang tamu, Shepard pun membuat penghalian dan akhirnya berhasil mengambil tanduknya. Tetapi saat tabung itu dibuka, ternyata tanduknya tak ada. Ternyata tanduknya sudah diambil oleh Elliot sebelum Bethia membawa bayi unicorn ke halaman. Itulah mengapa kedua induk unicorn enggan pergi dan masih marah kepada mereka. Shepard dan Belinda kemudian mencoba kabur dari pondok menggunakan pintu rahasia. Namun saat Belinda hendak membuka pintunya, tiba-tiba ia diseruduk oleh unicorn dan diseret ke atas meja. Melihat hal itu, Shepard pun mencoba membunuh unicorn itu dengan panah api. Namun, Shepard yang gila akan duit menolak membunuh unicorn tersebut dan membiarkan ibunya meninggal. Sementara itu, Ridley mengandani bapaknya bahwa untuk mencapai masa depan yang lebih baik, mereka tak harus membutuhkan banyak uang. Mendengar kata-kata itu, Elliot pun berubah pikiran dan berencana untuk mengembalikan tanduknya ke sang induk. Tapi sebelum itu, Elliot memaksa Ridley untuk kabur melalui jendela, sedang dirinya memancing salah satu induk unicorn ke dalam hutan. Saat Ridley hendak pergi ke jalanan, ia ditangkap oleh Shepard. Shep yang tahu kalau Ridley adalah gadis penjinak unicorn pun mengikat Ridley di halaman pondok. Dan benar saja, saat salah satu induk mendekati Ridley, induk itu secara ajaib rebahan di pangkuan Ridley. Ketika Shep mengikat keempat kaki unicorn, datanglah Elliot yang sedang disandra oleh induk betina unicorn.
Dan begitu induk betina mendekati Ridley, dia ikut-ikutan rebahan. Melihat kelakuan Sheep yang ingin membunuh kedua induk unicorn, Elliot pun mendekati Sheep dan menusuk perutnya dengan tanduk. Namun Sheep juga membalas dengan menusukkan anak panahnya ke jantung Elliot. Sheep yang terluka kemudian mencoba mengambil daging unicorn untuk menyembuhkan lukanya. Namun di detik itu juga induk unicorn berhasil melepaskan ikatannya dan mendupak Sheep sampai meninggal. Sedangkan Elliot yang sekarat akhirnya meninggal di pelukan Riddler. Melihat ayah gadis berhati murni meninggal, kedua induk itu pun menyeret Elliot ke tubuh anak mereka. Setelah itu, kedua induk menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan mereka dengan cara menyilangkan tanduk mereka dan terciptalah gumpalan kukos hitam bercahaya. Dan secara ajaib, tanduk bayi unicorn menyatu kembali serta semua luka-lukanya sembuh. Begitu pula dengan lukanya Elliot. Elliot lalu hidup kembali dan mendapatkan penglihatan tentang alam semesta yang pernah dialami oleh Ridley. Setelah itu, keduanya menyaksikan bagaimana warna bulu kedua induk unicorn berubah menjadi putih sesuai dengan kodratnya. Seusai bayi unicorn hidup kembali, para unicorn pun kembali ke hutan. Sedang Elliot dan Ridley ditemukan oleh Griff yang ternyata membawa seorang polisi. Di situ polisi melihat mayat-mayat keluarga Odell dan berasumsi bahwa Elliot dan Ridley lah yang telah melakukannya. Keduanya lalu dibawa pergi ke kantor untuk diinterogasi. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba mereka melihat keluarga unicorn berlari di samping mobil mereka. Di situ Elliot menatap mata unicorn yang sepertinya ingin membantu Elliot. Mengetahui hal itu, Elliot pun memeluk erat Ridley dan kemudian si unicorn menyeruduk mobil polisi sampai masuk ke dalam jurang dan film pun peteng. Oke guys, itulah alur cerita film Death of a Unicorn. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini: hiduplah seperti ikan koi, berenang sambil mangap-mangap. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.